Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena kita bukan sedang menyanyi, kita sedang memuji Tuhan. Kita sedang mengagungkan Dia yang adalah Raja segala raja. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Nyanyikan. Saat ku menyembahmu, nyanyikan semuanya. Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja, saat memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku akan pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, katakan ku pandang kekudusan-Mu, pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, memuji-Mu, rasakan kehadiran. Katakan, ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, memuji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasa sembah, memuji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami mau menikmati kuasa, pujian, dan penyembahan. Kami rindu menikmati kuasa itu karena kami percaya Engkau telah memberi kepada kami senjata peperangan rohani, yaitu puji-pujian. Kami percaya ketika puji-pujian dinaikkan, maka hadirat Tuhan akan turun, maka Tuhan akan bekerja, maka Engkau yang akan berperang. Dan kami rindu Tuhan, Engkau latih kami menjadi jemaat-Mu yang terus hidup di dalam kuasa puji-pujian. Berkat firman Tuhan hari ini, berkati pujian penyembahan kami. Demi nama Yesus yang berdoa, yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. 9 minggu ini kita belajar tentang beribadah kepada Tuhan. Dan kemarin kita belajar tentang beribadah dan memuji Tuhan. Ya, hari ini kita akan lanjutkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian. Ya. Banyak orang yang belum mengerti tentang hal ini. Orang yang belum mengerti bahwa ada kuasa di dalam pujian, itu menyebabkan dia tidak bisa memuji Tuhan dengan benar. Banyak orang masuk di gereja yang penting menyanyi. Ya, yang lain menyanyi ikut menyanyi.
Ya yang penting menyanyi. Yang menyanyi dengan sungguh-sungguh, ada yang menyanyi dengan sekedarnya. Ada yang menyanyi dengan ekspresi, ada yang menyanyi dengan seadanya. Saudara, hari ini target daripada kebenaran firman Tuhan yaitu setiap jemaat itu mengalami yang namanya kuasa di dalam puji-pujian. Bukankah firman Tuhan minggu yang lalu menerangkan bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Ya. Perhatikan, semua yang bernafas memuji Tuhan. Ini tadi lagunya bagus ya. Saatku memujimu, saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan, dengan jelas dikatakan, engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Ya. Mazmur pasal 22 dengan jelas katakan, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas pujian. Saudara, tahukah siapa yang kita puji? Yang kita puji yaitu Tuhan yang menciptakan bumi. Tuhan yang menciptakan kita semua. Tuhan yang berkuasa di atas bumi, di bawah langit, di atas langit. Yang kita sembah yaitu Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu kita percaya bahwa puji-pujian itu memiliki kuasa. Puji-pujian yang dinaikkan dengan benar ini memiliki kuasa. Karena apa? Tuhan bertahta atas pujian. Amin. Di dalam Mazmur pasal 71 firman Tuhan dengan jelas mengatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Pemazmur mengatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara, siapa di antara saudara yang sudah mengalami ketika memuji Tuhan dengan pengagungan, memuji Tuhan dengan penghormatan, ya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita mesti memuji Tuhan dengan pengagungan, dengan penghormatan. Dan memuji Tuhan dilakukan bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi pemazmur mengatakan sepanjang hari kita memuji Tuhan. Siapa engkau yang terbiasa memuji Tuhan di kamar mandi, di jalan? Ya, memuji Tuhan bukan hanya sekedar ibadah, tetapi memuji Tuhan adalah gaya hidup. Ini banyak orang yang belum ngerti rahasia kuasa puji-pujian, sehingga mereka tidak menggunakan puji-pujian ini sebagai senjata peperangan rohani. Saudara, kita berhadapan dengan raja segala raja. Ketika memuji Tuhan, hati Tuhan disukakan. Ya, ketika hati Tuhan disukakan, maka Tuhan bekerja. Amin. Ya. Menyanyi dengan memuji Tuhan itu beda. Kalau menyanyi jadi banding-banding itu tidak ada kuasanya. Kalau menyanyi lagu-lagu melankolis, ya, nyanyi-nyanyi kenangan-kenangan lagu lama, itu malah gerantes ya. Di dalam hatiku menangis bila ku mengenang dirimu sayangku. Itu lagu-lagu putus cinta itu ya. Lagu-lagu begitu malah mendatangkan orang, aduh, ya, nggak ada kuasa. Ya, ini. Coba renungkan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Banyak kuasa, banyak mujizat terjadi.
Dan kuasa Tuhan bekerja sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orang buta melihat, ya, orang kusta sembuh, orang timpang sejak lahir, kerasukan setan, mereka mengalami kuasa. Itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan bekerja. Saya menjumpai di banyak ibadah, di banyak peristiwa. Biasanya kalau KKR kan orang memuji Tuhan, habis itu firman, habis firman baru didoakan ya. Tetapi saya menjumpai banyak, ketika puji-pujian dinaikkan, orang udah mengalami kesembuhan. Amin. Amin. Dan kesembuhan itu bukan istimewa. Bagi orang Kristen, mujizat itu biasa. Harusnya seperti itu. Ini. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Alkitab dengan jelas mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Senjatanya itu bukan senjata duniawi. Kalau senjata duniawi jelas, parang, sabit, ya, senapan, tank, meriam, dan sebagainya. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Perhatikan ini. Dan salah satunya senjata itu yaitu puji-pujian dan penyembahan. Ketika puji-pujian dinaikkan, maka benteng-benteng itu diruntuhkan. Saudara, ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, dan saudara berjumpa dengan kasih Tuhan, berjumpa dengan kuasa Tuhan, benteng-benteng itu dihancurkan. Benteng-benteng kesedihan, benteng-benteng keputusasaan, benteng-benteng dendam, kebencian diruntuhkan. Saudara ingat, makanya kalau umat Tuhan tidak suka memuji Tuhan, wah, makanya repot. Di dalam Mazmur pasal 149 ayat 6 sampai 9, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 149 ayat 6 sampai 9. 2, 3. Biarlah pujian pengagungan Allah yang ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudara, pujian pengagungan yang ada di dalam kerongkongan, yang ada di dalam mulut dan lidah kita, itu merupakan satu senjata yang dapat menghancurkan setiap lawan kita. Saudara, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Ya, peperangan kita itu melawan roh-roh jadi udara. Ya, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Ya, saudara, kalau saudara berpikir peperangan kita ini darah dan daging, kalau saudara masih ada yang menganggap peperangan kita itu melawan manusia, darah dan daging, salah besar. Ya, yang membangkitkan kebencian, orang tidak bisa ngampuni itu kuasa kegelapan. Ya, keakuan, ego kita. Ini. Makanya di saat umat Allah memuji menyembah Tuhan dengan benar, umat Allah memuji Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka kuasa kegelapan itu dilumpuhkan. Ini. Saudara, ini yang luar biasa. Ketika umat Tuhan memuji Tuhan, ada kuasa yang dilepaskan dari surga. Ya, saya hari ini akan mengajarkan tentang satu contoh yang nyata di dalam 2 Tawarikh 2 ayat 1 sampai 26. Ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana Yosafat, raja Yehuda. Ya, kerajaan Israel ini dipecah jadi dua. Yang satunya yaitu Raja Yosafat, ini Raja Yehuda. Ini tidak seperti Israel yang masih jadi satu, udah terpecah jadi dua. Rajanya Yehuda bernama Yosafat. Perhatikan, ini saudara kalau kurang perhatian, saudara tidak akan terima seutuhnya. Raja Yosafat ini diberitahu oleh orang kepercayaannya ini, laskar yang besar orang Edom,
Orang Edom itu adalah orang yang tinggal di pesisir seberang laut asin Israel. Jadi orang Edom ini adalah laskar bangsa yang besar yang hari itu sudah siap mengepung Yehuda. Dan mereka sekarang sedang membuat kubu kemah di Haseson Tamar, yakni El-Gedi. Saudara perhatikan. Dengan ancaman ini, maka Yosafat takut. Saudara, siapa di antara engkau yang belum pernah mengalami masalah? Tentu kita semua pernah mengalami masalah. Ya, ketika kita mengalami masalah, wajar kalau kita jadi takut. Raja Yehuda, Yosafat ini, ketika mendengar bahwa bangsa Edom, mereka bangsa yang besar sudah mengepung mereka, Yosafat menjadi takut. Saudara, perhatikan. Ini nanti saudara akan belajar tentang kuasa puji-pujian. Lalu ketika mereka menjadi takut, Yosafat takut. Apa yang dilakukan Yosafat? Ayat yang kedua mengatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan apa? Mencari Tuhan. Mari katakan bersama-sama, mencari Tuhan. 2, 3. Ya. Siapa di antara engkau yang pernah ada masalah? Ya, ada masalah. Takut? Ya, takut. Apa keputusannya? Mencari Tuhan. Banyak orang yang punya masalah jadi takut, tapi mereka nggak cari Tuhan. Ya, bingung sendiri. Nggak cari Tuhan. Ini pelajaran penting. Ketika saudara ada masalah, oke, takut, khawatir, bimbang, cemas, tapi mencari Tuhan. Ya. Saudara, setelah mencari Tuhan, apa yang mereka lakukan? Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, mereka mencari Tuhan dan berpuasa. Ini. Saudara, setelah itu Yosafat berdialog dengan Tuhan. Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau yang ada di surga? Ayat yang kelima. Ya. Bukankah engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Ya. Kuasa dan keperkasaanmu ada dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Yosafat memuliakan Tuhan. Yosafat memproklamasikan kuasa Tuhan. Banyak orang yang punya masalah takut. Piye iki? Piye iki nderekku sih ya ora kacek. Piye iki wis mung dorang wis ra nang wong nulungi. Piye iki? Ya, malah jadi kepahitan. Tapi Yosafat tidak. Dia mendeklarasikan kuasa Tuhan. Ayat yang ketujuh, dia berkata, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umatmu Israel? Bukankah engkau yang memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya? Engkau pernah berjanji. Ya, dia deklarasikan, dia mengingatkan Tuhan. Ayat yang 9 katakan, bila suatu malapetaka meningkat kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar menyelamatkan kami. Dia memproklamasikan nama Tuhan. Engkau yang membawa kami keluar dari Mesir. Engkau yang menjamin kehidupan kami. Yosafat ini mengagungkan Tuhan. Kan kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, aku punya masalah. Gini Tuhan, tak ajari ya. Ini masalahku seperti ini. Nanti penyelesaiannya begini. Kayak gitu kan. Kalau saudara punya masalah kan saudara cenderung nganggap Tuhan itu tidak bisa berpikir. Jadi cenderung masalah itu mestinya terselesaikan dengan cara saya gitu.
Gini Tuhan, gini Tuhan, gini Tuhan. Dan ngajari Tuhan gitu kan, siapa yang seperti itu ya. Jadi sering berpikir kalau kita punya masalah ini, ya mestinya begini Tuhan. Penyelesaiannya begini Tuhan. Enggak. Perhatikan ayat 12. Ayat 12 dibaca. 12. Perhatikan ayat 12. Ya Allah kami, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada engkau. Ayat 12 ini saudara perhatikan ya. Ya ketika saudara punya masalah, kita punya masalah ya. Saudara bisa belajar dari Raja Yosafat ini. Dia ngomong gini. Dia ngakui, Tuhan, aku ini tidak punya kekuatan untuk menghadapi musuh ini. Dia ngaku, aku ini tidak bisa apa-apa. Ya, ya. Saudara ketika punya masalah, saudara langsung tahu, tuing gini masalahnya, tuing kono. Engko butuhe semene golek utang kono semene, iki semene, gimene, lagi ngene, iki koneksi ini sudah, ini sudah main ini kan. Nah. Ya. Ya. Bener, itu yang terjadi manusia. Tapi ini Yosafat ngakui, Tuhan, aku tidak punya kekuatan untuk menghadapi mereka. Lalu yang kedua tanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Wah, luar biasa. Amin. Amin. Iya, saya kutanya sambil ndredeg loh, saudara. Ya, karena saya ini demam. Ketiga, Tuhan, dia ngomong gini, tetapi mata kami tertuju kepada Engkau. Amin. Udah ngomong gini, Tuhan, saya mengakui, saya tidak punya kekuatan. Apa yang harus kami lakukan? Tetapi mata kami tertuju pada Engkau. Amin. Makanya puji-pujian ini kalau saudara hayati ya. Seringkali kalau saudara nyanyi lagu pujian enggak dengan hancur hati, itu jane kebangetan. Ketika pengarang lagu mengatakan mataku tertuju padamu. Wah, ini sebenarnya satu pujian yang dalam. Masalah besar, masalah berat. Aku enggak punya Tuhan, caranya bagaimana? Aku tidak punya kekuatan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Ini luar biasa. Ini kita bisa belajar dari ini, saudara. Sampai pengarang lagu mengatakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Saudara, setiap pengarang lagu ini punya satu rema, punya satu pengalaman pribadi kepada Tuhan. Ya, Yosafat mengakui, aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya cara. Bagaimana ini Tuhan? Ya, musuh yang besar, 3 musuh. Ya. Bayangkan, kalau sampai nanti Israel kalah, wah, apa yang akan dikatakan semua bangsa-bangsa di Kanaan? Oh, ternyata Allah mereka yang berkuasa menyeberangkan Israel dengan membelah laut, membendung sungai, sekarang kalah. Wah, makanya dia kembalikan. Bukankah Engkau Tuhan yang membawa kami? Keluar dari Mesir. Bukankah Engkau Tuhan yang menolong kami? Saudara, ketika saudara menghadapi masalah, pernahkah saudara memuji Tuhan dengan berlinangan air mata, menyembah Tuhan?
Nah, saudara percaya puji-pujian punya kuasa. Amin. Coba saudara nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Angkatnya angkat hati. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau besertaku. Stop dulu. Saudara, minggu depan saya akan menyanyikan bagaimana Tuhan Yesus ini menyembuhkan orang yang mati tangannya. Supaya tangannya diangkat. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, ekspresikan. Ku tak gentar, sebab Kau besertaku. Amin. Coba saya menghadap ke sini. Ku tak gentar, sebab Kau besertaku. Coba semua praktek. Ya, kita prakteknya. Yang pas itu coba praktekkan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Angkat kedua tangan, katakan dengan sungguh-sungguh. Aku percaya. Amin. Yes. Berkat-Mu atasku melimpah. Nyanyikan dengan iman. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Katakan aku percaya, angkat kedua tanganmu. Oh, aku percaya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Memuji, ku sembah. Saudara, ini proklamasi. Pujian itu proklamasi. Amin. Amin. Pujian itu merupakan deklarasi iman. Amin. Kalau saudara ngomong, wah cilokoi, itu juga deklarasi iman. Hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan suara. Ini. Jadi pujian itu deklarasi iman. Ya. Ketika saudara memuji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Tuhan menguatkan imanmu, Tuhan membalikkan imanmu. Lalu ada satu sikap mengandalkan Tuhan. Tuhan bekerja. Ketika saudara takut, ada satu pujian, ku tidak takut. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ini pujian yang sering dinyanyikan. Ku tidak takut. Nyanyikan. Sebab Kau besertaku. Amin. Yes. Ku tidak bimbang. Tunjuk dia. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan. Ini proklamasi iman. Bahkan menolongku. Bahkan menolong. Tunjuk dia. Kau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Praktekkan pujian
katakan. Yesus memberiku kemenangan. Proklamasi iman, katakan. Yesus memberiku kemenangan. Puji Tuhan. Saudara, biasakan saudara nyanyikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena yang kita hadapi adalah Tuhan, Raja, segala Raja. Tuhan yang menciptakan kita. Ya, kalau saudara berhadapan dengan pejabat saja, wah saudara ini bisa sungguh-sungguh. Apalagi dengan Tuhan. Jadi biasakan memuji Tuhan dengan segenap hati. Yang setuju katakan amin. Karena di situ ada kuasa. Kita lanjutkan. Ya, ketika Yosafat mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa. Aku tidak punya kekuatan. Aku tidak tahu bagaimana ini. Tapi mataku tertuju kepada Engkau. Sudah lihat ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga. Mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya. Ini seorang Lewi. Seorang hamba Tuhan. Dari Bani Asaf. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ya. Apa yang dia katakan? Camkanlah ini seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wis. Ini secara logika kan gak mungkin ya. Gimana? Kok bukan kamu yang berperang, tapi Allah? Coba kalau saudara menghadapi masalah finansial. Kalau saudara menghadapi masalah-masalah dalam hidupmu, bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan. Nah, terus piye carane? Enggak masuk akal. Nah piye? Lewung bangsa yang besar seperti ini, dua bangsa di pegunungan, udah di sini yang gede banget, udah siap mengepung. Ya udah cuma kecil. Bagaimana? Ya perhatikan. Ketika kita menghadapi seperti itu pun, inilah namanya peperangan iman. Ketika kita percaya untuk mempercayai, ketika kita mengambil keputusan untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan, wah di situ kemenangan. Kalau nggak percaya, nggak ada kemenangan. Coba ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Coba perhatikan. Ini sulit diterima. Janji Tuhan itu luar biasa. Kamu tidak usah bertempur. Tinggallah di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Coba ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Wis. Demi menghadapi tiga bangsa yang besar ini dijanjikan kamu tidak usah bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut, majulah. Besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Menghadapi pengepungan tiga bangsa yang besar ini, dia katakan kamu tidak usah bertempur. Wah, bagaimana itu bisa terjadi? Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang-orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Perhatikan, ini mulai masuk. Kemudian yang dilakukan itu malah orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah bangkit untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saya mau katakan nyaring atau sangat nyaring? Hah? Sangat nyaring. Kalau sangat nyaring itu berarti apa? Nyaring sekali. Sudah tahu enggak?
Tuhan itu suka loh puji-pujian yang nyaring. Amin. Tuhan itu tidak suka dengan Yesus menopangku. Tidak suka. Iya. Pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Yesus menopangku. Jadi puji-pujian yang sungguh-sungguh. Dinaikkan pujian yang sangat nyaring. Wah. Ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Ini penting ya, percaya kepada Tuhan dan percaya kepada nabi-nabinya. Percaya kepada Tuhan, tapi percaya juga kepada Lewi. Ini Lewi itu menunjuk kepada pelayan Tuhan. Sangat penting saudara mempercayai hamba Tuhan. Amin. Amin. Sangat penting saudara mempercayai gembala. Sangat penting. Ya. Kalau orang udah tidak percaya Tuhan, tidak percaya gembala, bagaimana? Nah, makanya ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Justru yang dilakukan itu, Yosafat itu menata barisan. Yang di depan adalah barisan pemuji, barisan penari, baru yang di belakang orang-orang yang bersenjata. Kira-kira menghadapi musuh bawa tombak, bawa parang, bawa apa gitu. Kira-kira kalau Alex apa? Oh Alex ya, Alex sama Samuel ya. Alex Samuel kamu di depan gitu kan, penarinya di depan gitu. Kira-kira apa tidak kamu? Takut gak? Musuhnya udah siap bawa panah, udah siap ini, malah kon yang ngarep gitu. Bagaimana ini? Tapi itu yang dia tangkap. Dan nyanyiannya dengan jelas. Mungkin tidak persis, tapi syairnya dengan jelas. Nyanyian syukur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi menghadapi pasukan besar yang bersenjata di sini, yang tarian malah maju di depan, bawa tamburin. Elak bawa tamburin itu kan. Iya. Sama Pak Omi, sama Dinda, sama yang lain semua, Pak Tera. Langsung nyanyi, bersyukurlah pada Tuhan. Coba, masuk akal enggak? Ngerti enggak? Ini peperangan sungguhan. Sebab dia baik. Lah menghadapi masalah, menghadapi ancaman kok malah bersyukurlah. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Jadi gini, menghadapi masalah, menghadapi peperangan yang besar, dia memproklamasikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saudara menghadapi masalah yang besar, menghadapi pergumulan yang besar, menghadapi pilihan-pilihan yang sulit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Loh, ini puji-pujian punya kuasa. Ini. Sudah tahu enggak? Ayat berikutnya nanti saya terangkan. Kemenangan besar. Tidak masuk akal. Saudara yang punya masalah hari ini, yang punya pergumulan, yang punya tantangan, berani nggak saudara mengatakan bersyukurlah? Ya. Syukur itu ada dua, syukur biasa dan korban syukur. Korban syukur itu gini, saudara menghadapi masalah berat, menghadapi tantangan, tapi saudara harus bersyukur. Udah nggak ada syukurnya, nggak ada ini di sini, nggak ada syukurnya. Aduh, semuanya berat, tapi saudara memberikan korban syukur. Bawa korban syukur, korban syukur. Nah, kalau saudara semua keadaan baik, semua berjalan dengan baik, bersyukur itu biasa. Oh biasa, gampang. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana, itu gampang. Tapi ketika saudara ngalami, aduh, ini masalah, datang silih berganti, udah ambil keputusan untuk apa? Bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
selamanya, kasih setianya. Ayo kita berdiri, datanglah ke baitnya. Yo, saudara-saudara yang lagi ada problem, ada masalah, saudara, peperangan yang sesungguhnya itu bukan terjadi di sini, tapi di alam roh. Ya, ini yang dinyanyikan Yosafat dan para pemuji, mereka menyanyi di depan. Ya, yo. Tepuk tangan sungguh-sungguh, yo. Oh. Dengan hati bersungguh, kenalan kebenarannya. Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, berkata dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, akan tersorak-sorak, akan tersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan. Yuk katakan, sebab Dia nyanyikan dengan sungguh-sungguh, selamanya, kasih setianya. Sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Kawasannya selamanya, kasih setianya. Kawasannya selamanya, kasih setianya. Amin. Tuhan, kebaik Tuhan, kebaik Tuhan. Amin. Tangan dulu saudara. Ya, tidak masuk akal di dalam menghadapi peperangan yang besar. Mereka menata barisan, barisan pemuji di depan. Ya, mereka menyanyikan dengan nyanyian di dalam semarak pakaian kudusnya Tuhan. Pastikan saudara menjaga kekudusan hidup. Pastikan saudara menjaga kekudusan hidup, supaya pujian penyembahan yang saudara naikkan itu menjadi satu pujian yang berkenan di hati Tuhan. Berikutnya, saudara, setelah mereka menyanyikan pujian itu, mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian. Perhatikan. Perhatikan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Apa yang terjadi? Coba baca semua kata dibuatlah. 2, 3. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Ser yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Wah, ini kalimatnya sulit saya paham ini. Ini bagaimana? Ternyata ketika mereka mulai menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, musuh itu saling menyerang. Saya udah biasa ya, lihat-lihat film-film sejarah kuno. Ketika terjadi satu peperangan dengan aliansi, ini merebut ini, malah mereka saling berperang dulu. Ini Tuhan buat untuk Yehuda. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian. Ini sorak-sorai ini bukan nyanyian-nyanyian yang biasa. Saya tak kasih tahu saudara, biasakan menyanyi nyanyian bagi Tuhan dengan segenap hati.
dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Ketika mereka mulai menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang tidak menyerang Yehuda, mereka terpukul kalah. Apa yang terjadi? Ayat 23. Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Jadi Bani Amon dan Bani Moab itu ngerubut orang-orang dari pegunungan Seir. Hendak menumpas, memusnahkan mereka. Segera setelah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Wah, ini terjadi. Amon dan Moab itu bersekutu, malah perang dengan Seir. Setelah sudah orang Seir hancur, mereka malah saling perang. Tak kasih tahu saudara, peperangan ini bukan masalah hanya menang dan kalah, tapi ini masalah jarahan. Masalah jarahan. Ya. Makanya gini saudara, ini sebuah rahasia. Kuasa puji-pujian itu sanggup menghancurkan musuh. Ternyata setelah Yehuda menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara nyaring, dengan semarak pakaian kudus, orang Amon dan Moab menumpas orang Seir. Setelah selesai, Amon dan Moab saling membunuh. Musuh mati. Tidak ada yang terluput. Ayat 24 katakan, ketika orang Yehuda tiba tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ini bukan komik, ini bukan dongeng. Ini benar-benar pernah terjadi. Bagaimana Tuhan berurusan dengan Yehuda. Dan kuasa puji-pujian itu sanggup menghancurkan musuh. Saudara, saking hebatnya pertempuran ini, mereka memeriksa kemah-kemah musuh, semua mati. Yang tersisa apa? Jarahan. Saking banyaknya jarahan, mereka kumpulkan jarahan itu 3 hari lamanya, baru melumpuk. Saking banyaknya. Jadi kalau bicara peperangan itu bicara kekayaan. Ya, saudara, kalau sebuah tentara menaklukkan sebuah kota, ya kota itu milik dia. Ya tanahnya, sertifikatnya, isinya, ada kulkasnya, ada mobilnya, milik dia. Ini bicara peperangan itu bicara juga masalah berkat. Makanya kalau saudara suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaikkan puji-pujian dengan benar, kemenangan terjadi. Saya prihatin ya. Prihatin sekali kalau ada orang yang beribadah pada Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, enggak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bener loh. Bener. Tepuk tangan ogah-ogahan. Enggak sungguh-sungguh. Wah sayang. Ini rahasia. Ya. Saya lihat ayat berikutnya. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Ya. Mereka menemukan apa? Banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Saking banyaknya, tidak bisa bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Perhatikan, kuasa puji-pujian itu menyebabkan kita juga bisa diberkati. Perhatikan ini. Ayat yang ke-26. 26. Saudara baca bersama-sama. 26 baca bersama-sama. 2, 3. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ketika mereka menyadari ini Tuhan yang berperang, Tuhan yang bertempur. Seperti janji Tuhan, kamu tidak usah bertempur, kamu berdiri lihat aja Tuhan yang akan bertempur. Aduh, saking mereka itu, udah hari keempat udah, yuk kita kumpul. Mereka memuji-muji Tuhan, memuji-muji Tuhan. Dan sampai sekarang tempat itu dinamakan apa? Lembah pujian.
Saudara, saya rindu pasca COVID ini, ya, saudara-saudara dipulihkan Tuhan. Ya, berangsur-angsur udah mulai tidak pakai masker. Walaupun ini PPKM 1 lagi gitu kan, apa meneh ya. Ya. Tapi kita rindu. Puji-pujian di jemaat ini dipulihkan Tuhan. Yang jujur katakan amin. Dimulai dari saudara-saudara. Tidak usah lihat kanan kiri. Kalau kanan kirimu nggak mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya ini tunggu waktu. Saudara mesti memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara tahukah saudara bahwa pujian adalah senjata peperangan rohani? Ya. Memuji Tuhan jangan disamakan dengan menyanyi biasa. Menyanyi biasa tidak ada kuasanya. Memuji Tuhan ada kuasanya. Makanya pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan bersemayam di atas pujian. Saya ajak saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian terakhir. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tepuk tangan semuanya. Mari tengadahkan tanganmu. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami sungguh percaya ada kuasa di atas puji-pujian. Karena Engkau bersemayam di atas pujian. Buat umatmu ini lebih bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Percaya ketika mereka menaikkan suara, mengangkat suara, itu adalah proklamasi iman. Buat umatmu Tuhan, menghormati Tuhan, mempercayai Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jemaat dikasih Tuhan, pulanglah. Bawalah segala berkat yang terbaik. Berkat damai sejahtera dari Tuhan, berkat sukacita, berkat penyertaan Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani memenuhi hidupmu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.